Salam damai untuk kita sekalian. Berfilsafat yang santun, berpikir yang saleh. Seorang yang bijaksana mengungkapkan kata-katanya dengan santun, tidak kasar, tidak meremehkan, dan tidak melecehkan. Seorang filsuf yang mencari kebijakan selalu berupaya mencari kata-kata yang tepat, benar, suci, dan membangun bagi sesama. Bukan suatu kata klise atau kata yang sia-sia yang dilontarkan seorang filsuf yang bijaksana. Bahkan dalam menggunakan pikirannya, selalu mengedepankan kata-kata yang saleh, yang suci, yang kudus, bukan kata-kata yang najis, yang hina, atau yang mencemarkan nama baik seseorang. Bagaimana kita dapat mengevaluasi diri kita atau orang lain, apakah benar-benar orang itu atau diri kita seorang filsuf atau pemikir? Yang pertama, apakah yang dilakukan, diucapkan, dan kesehariannya benar-benar sinkron, tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Yang kedua, orang-orang yang berfilsafat yang santun dan berpikir yang saleh selalu mengedepankan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesucian. Keempat hal itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalnya, dalam diri seorang filsuf atau pemikir, maka ketika ia ada di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, ia selalu menyatakan kebenaran. Kebenaran yang bukan menurut dirinya, kebenaran yang bukan menurut pengalaman kepahitannya, kebenaran bukan menurut kata orang, tetapi kebenaran yang dapat diuji objektivitasnya, logikanya, dan utuh lengkap. Sehingga tidak ada kontradiksi antara pengalaman batin dengan pengalaman yang ada di luar. Misalnya, kalau ia mengatakan bahwa seseorang itu jahat, seseorang itu tidak benar, apakah dirinya sudah benar? Apakah dirinya sudah menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai manusia? Bagaimana kita mengetahuinya? Lihat hidupnya sehari-hari. Ada yang mengatakan bahwa untuk mengetahui kehidupan seseorang, masuklah ke dalam rumahnya. Lihatlah kesehari-hariannya, bahkan setiap gerak-geriknya. Maka kita akan ketahui orang tersebut benar-benar orang bijak atau pecundang, orang yang berpikir saleh atau penipu ulung. Yang ketiga, seorang yang berfilsafat yang santun dan berpikir yang saleh berupaya untuk membangun orang. Ketika mengkritik dengan tepat langsung ke orangnya, bukan melalui perantaraan yang lain. Ketika ada yang salah pada orang yang mau dikritiknya, tegurlah lebih dahulu empat mata. Berikan kesempatan bagi orang itu untuk menjelaskan apa yang dituduhkannya, dikritiknya, atau yang tidak sesuai dengan hatinya, supaya ada klarifikasi, kejelasan, dan tentunya suatu upaya pembelaan apa yang sudah diungkapkan oleh orang yang mengaku berpikir yang saleh itu. Misalnya, ada seorang yang ternyata dinyatakan jahat karena melakukan ini dan itu. Seorang yang berfilsafat yang benar-benar santun dan benar-benar berpikir yang saleh, ia akan bertanya kepada orang itu, "Hai, si Polan, apakah memang engkau melakukan kejahatan ini dan itu, seperti yang diduga oleh banyak orang? Atau engkau punya sesuatu jawaban dari apa yang diduga oleh orang lain itu? Silakan diklarifikasi dan dijelaskan."
Dengan langsung mengajukan pertanyaan tersebut dan memberikan ruang untuk orang lain memberikan jawaban, disitulah letak keagungan dari seorang filsuf yang menjunjung tinggi keadilan, sehingga apa yang menjadi dugaan dapat diklarifikasi, dapat dikonfirmasi dengan tepat. Tentunya ini tidak mudah, perlu adanya kedekatan, interaksi, komunikasi yang intensif, dan saling kepercayaan. Kiranya dengan penjelasan dan pengertian tersebut, kita semakin mengerti apa itu berfilsafat yang santun dan berpikir yang saleh.